Yo, apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Apakah uang itu penting? Mungkin kita bertanya atau kita berpikiran bahwa uang itu sesuatu yang penting. Ada juga yang dia berpendapat bahwa uang itu bukan sesuatu yang penting dalam kehidupannya. Ini kita diskusi bareng dan kita bahas tentang apakah uang itu penting. Entah bagi kita, entah bagi siapapun ya. Jadi kita akan membahas apakah uang itu penting dan apakah uang itu kita butuhkan. Kita langsung mulai aja di poin pertama. Menurut Anda bagaimana? Ini adalah sebuah persepsi ya. Di poin pertama adalah menurut Anda bagaimana? Itu adalah persepsi. Apakah uang itu adalah sesuatu yang penting? Apakah itu sesuatu yang bisa kita abaikan aja? Apakah itu sesuatu yang tidak kita butuhkan? Kalau jawabannya itu adalah sesuatu yang tidak penting dan sesuatu yang tidak kita butuhkan, bisa dipastikan itu adalah totally bullshit ya. Jadi Anda hanya omong kosong. Terus kenapa Anda masih bekerja? Anda masih membutuhkan uang. Anda membutuhkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan uang. Anda masih melakukan aktivitas yang itu berhubungan agar menghasilkan uang. Tentu saja, kalau itu sesuatu yang nggak penting, ya berarti Anda udah berkelimpahan, udah lebih malah. Sangat-sangat berkelimpahan, mungkin uang Anda udah nggak bisa dihitung. Contoh halnya banyak. Orang yang sudah memiliki penghasilan yang tinggi, terus dirinya pengen menjadikan itu lebih tinggi lagi. Nah, mungkin dalam benak Anda berpikiran bahwa, wah itu namanya nggak bersyukur. Ya belum tentu. Kadang orang itu bersyukur karena apa? Dia pengen lebih memiliki banyak uang agar menjadi orang yang bisa mewujudkan segala keinginannya. Kan kita nggak tahu juga, ternyata dia punya banyak anak asuh, ternyata dia punya lembaga sosial, ternyata dirinya pengen membuka banyak sekali lapangan kerja dan itu bisa menyerap tenaga kerja sehingga dia bisa merubah kehidupan banyak orang. Nah, itu kalau orang yang dipikir bahwa kok kurang terus sebenarnya belum tentu, kecuali orang tersebut menghalalkan segala cara. Dalam artian dia udah memiliki hak tapi dia masih ngambil hak orang lain. Nah, itu sesuatu yang kurang etis ya, dan itu nggak boleh ditiru karena itu adalah sesuatu yang kurang baik dalam kehidupan. Karena saat itu diminta semuanya udah kembali lagi ke nol, kayak kita waktu bawa motor atau mobil ke SPBU mulai dari nol ya. Nah, itu kembali lagi ke nol dan kita yang jelas reputasinya hancur. Saat reputasi udah hancur, orang nggak percaya dan di sekeliling kita akan banyak orang-orang yang melakukan hal yang serupa. Apa? Kebohongan. Nah, dari situ kita bisa pelajari ya, menurut Anda itu uang penting atau tidak. Kalau uang itu nggak penting, ya udah tidur, makan, mandi. Selama itu semuanya nggak beli dan semuanya itu adalah free dan Anda nggak perlu bayar pajak, Anda nggak perlu bayar listrik, Anda nggak perlu beli kuota. Nah itu silahkan. Jadi ibaratnya Anda ini makan udah tersedia, terus Anda bangun tidur, buka mata, wah pengen nonton YouTube nih, tiba-tiba kuota Anda terisi penuh ya, entah berapa ratus giga. Ya Anda nggak butuh uang juga. Contoh sederhana gini, uang itu unik karena anak kecil pun ngerti apa itu uang, dan bahkan orang ya maaf ya yang tidak bisa melihat pun dirinya tahu uang ya nilainya berapa. Orang yang nggak bisa baca juga tahu nilai uang itu berapa. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa kalau uang itu unik. Maka kalau Anda berpendapat bahwa uang itu nggak penting dalam kehidupan, ya sudah, serahkan uangnya kepada saya. Nanti bisa DM saya ya, saya kirimin nomor rekening, semua uangnya transfer ke saya kalau Anda merasa uang itu nggak penting ya. Jadi kita harus menggambarkan bahwa diri kita ini adalah orang yang mudah dan dekat dengan uang, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang itu selalu datang. Di poin kedua, nyambung dari yang sebelumnya, apakah semua yang Anda butuhkan itu gratis? Mulai dari mungkin bayar pajak, sewa rumah mungkin kalau yang masih sewa, kendaraan, Anda BBM nggak perlu beli, telepon, segala macamnya, itu semua free. Nah, kalau itu semua free, termasuk makan dan minum Anda itu free ya, kecuali kita bernafas ya, jelas itu nggak bayar. Kecuali kita udah nggak bisa napas, nah itu perlu bayar juga. Saat Anda berpikiran seperti itu, atau semuanya udah Anda dapatkan secara free, secara gratis, maka Anda boleh menyatakan bahwa uang itu nggak penting, dan uang itu sesuatu yang udah nggak ada gunanya lagi. Dan bahkan di luar negeri ada negara yang krisis, bahkan uang berapa miliar atau berapa triliun hanya dapat satu bungkus tisu. Bayangin tuh,
Karena apa? Dulunya dimanjakan, dulunya rakyatnya dibuat ya mungkin terlena dengan subsidi mungkin atau apapun yang itu membuat mereka itu tidak punya kemampuan bekerja dan akhirnya negaranya bangkrut dan nilai uangnya itu nggak ada ya. Jadi Anda harus berpikir lagi, apakah yang Anda gunakan semua itu udah gratis, udah nggak perlu bayar lagi dan itu semua udah tersedia. Nah kalau sudah begitu ya silakan aja, itu Anda sudah nggak butuh uang dan itu semua free. Jadi mobil Anda ini setiap hari bensin itu nggak perlu berkurang ya, nggak perlu beli lagi maksudnya. Terus saat Anda butuh makan di jalan tiba-tiba ada muncul di sebelah Anda atau di pangkuan Anda. Terus saat Anda membutuhkan sesuatu hanya Anda pikirkan tiba-tiba itu muncul tanpa Anda harus membeli dengan uang. Itu Anda nggak butuh uang. Kalau zaman dulu memang orang belum mengenal uang ya. Zaman-zaman masih barter. Zaman-zaman dimana uang itu belum tercipta, orang nggak butuh. Tapi sekarang uang itu adalah kebutuhan yang vital. Anda butuh sehat juga butuh uang. Anda butuh makan butuh uang. Anda butuh segala sesuatunya, mungkin mandi, gosok gigi pun butuh uang ya kan. Nah belum lagi kalau Anda menggunakan air yang dari PDAM, harus membayar juga. Kecuali Anda tidak pernah mandi, gosok gigi dan segala macam, yang itu untuk kebersihan diri Anda sendiri, ya silakan. Itu Anda berhak juga bilang kalau Anda tidak butuh uang. Karena apa? Dalam kehidupan Anda segala sesuatunya itu gratis, ya. Jadi Anda udah nggak butuh lagi, nggak peduli lagi. Karena apa? Hidup Anda udah nyaman banget itu. Ya, saya juga mau. Segala macamnya udah ada. Buka mata kita mikir segala sesuatunya tiba-tiba ada. Kita nggak butuh uang lagi. Kita pengen jalan-jalan ke luar negeri, tiba-tiba ada jemputan, yuk ke bandara naik pesawat. Udah semua disiapkan. Nah enak banget ya. Bahkan orang yang bisa seperti itu pun juga mereka masih butuh uang kok. Karena dengan adanya uang dalam kehidupan, itu kita mau ngapain pun mudah. Kita lanjut di poin ketiga. Mau atau tidak banyak uang? Tergantung Anda mau nggak banyak uang atau tidak banyak uang. Ya, kalau Anda mau banyak uang, Anda harus menanamkan hal yang memang itu Anda butuhkan. Anda yang menentukan sendiri bagaimana masa depan Anda, terus bagaimana Anda menciptakan sesuatu yang itu bisa menjadikan diri Anda adalah orang yang memang berkelimpahan, terus dimudahkan dalam segala hal, dalam menggapai setiap impian Anda. Mungkin studi Anda, studi anak-anak Anda, atau bahkan karir Anda yang semakin cemerlang. Itu semua tergantung dari pikiran Anda. Karena apa? Semua yang dihasilkan nantinya itu adalah uang. Kalau kita sudah menanamkan bahwa kita mau banyak uang, ya udah, dan kita bisa mempersiapkannya untuk mendapatkan semua itu. Tapi kalau kita nggak mau, ya sudah gitu-gitu aja. Kerja Anda apa, terus penghasilan Anda berapa, ya udah cukup segitu Anda terima. Ya bukan kita mengajari untuk menjadi orang yang ya udah menerima dalam hidup begini aja. Bukan seperti itu. Tapi lebih baiknya itu adalah merubah kehidupan kita yang tadinya biasa menjadi lebih naik lagi. Jadi taraf hidup kita jauh lebih makmur lagi. Kita menjadi orang yang jauh lebih memiliki nilai yang tinggi. Contoh halnya waktu Anda sekolah. Pasti kalau nilai Anda bagus, Anda akan mendapatkan apresiasi. Tapi kalau Anda nilainya jelek, Anda akan dimarahi mungkin ya. Atau kalau nilainya biasa-biasa aja, nggak ada respon. Ya seperti itulah kehidupan kita. Semakin kita menjadi orang yang sukses, semakin banyak mungkin uang kita, aset kita, taraf hidup kita naik, dan dari situ apresiasi akan semakin banyak. Tapi yaitu kita harus memahami bagaimana proses kita dan siapa aja yang ada dalam proses kita. Hargai mereka, jangan tendang mereka, jangan jauhi mereka. Terus Anda ganti dengan kehidupan orang-orang yang baru ya, yang mungkin dirinya nggak tahu bagaimana Anda berproses. Terus mereka hanya bisa mendekat dan membutuhkan Anda saat mereka mau. Dan itu Anda harus bersiap-siap kalau ketemu dengan orang-orang yang hanya muncul saat Anda sudah menjadi orang yang maju. Dan jangan lupa raih mimpimu. Bye-bye.